wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi kamu? Sehat? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil, alhamdulillah. Saya bukan Bu ya, saya Pak ya. Anak semuanya yang dicintai oleh Allah, kita pertemuan kedua kali ini masih bab seperti kemarin, melanjutkan. Temanya atau judulnya adalah mengkonsumsi makanan minuman halal dan menjauhi yang haram. Anak semuanya, jika pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian apa itu makanan yang halal, maka hari ini kita akan tambah materinya. Coba ini pemanasan dulu aja lah. Sebelum saya memulai materi, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minin. Amin. Anak semuanya yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang harus kita kuasai adalah yang pertama, menunjukkan dalil nakli tentang makanan minuman yang halal. Kemarin kita sudah satu, maka hari ini nanti kita akan sempurnakan. Kemudian yang kedua, menyebut jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dengan benar. Menyebutkan jenis-jenis makanan minuman yang halal dengan benar. Nah, ini tujuannya. Maka perlu kalian ketahui, untuk mencapai tujuan pembelajaran kali ini, maka kalian bisa sambil membuka buku PAI keluaran dari Kementerian Pendidikan Rep 2017 revisi kurikulum 2013. Silakan bisa dibuka, atau lembar kerja siswa itu juga bisa dibuka sebagai referensi kita dalam mempelajari bab 12 pertemuan yang kedua. Perlu diketahui harus semuanya, Pak Saifuddin hari ini akan menggunakan model cut shot. Apa itu cut shot? Cut shot adalah menyortir kartu jawaban ditempel. Ini hampir mirip dengan pertemuan yang pertama dulu. Maka nanti tugas kalian memahami LKPD, lembar kerja besar didik, terus kemudian kamu masukkan sesuai dengan judul saja. Habis itu kesimpulan dari jenis-jenis makanan yang ada di LKPD kamu sebutkan sebab-sebabnya. Dan itu aja, tidak usah panjang-panjang, asal sebabnya aja, gitu aja. Contoh, kenapa semut tidak boleh dimakan? Kenapa? Itu nanti dibahas di sana. Oh, karena semut di sini ini emang di antara makhluk hidup yang emang mendapatkan perhatian khusus dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Makanya nanti kita akan membahasnya. Kemudian selain cut shot, selain kartu kartu sortir untuk mensortir, maka saya juga menggunakan model pembelajaran kooperatif learning, di mana kalian harus bekerja sama dengan kompak melalui kelompok kamu. Terus kemudian kalian nanti seluruh tantangan pertanyaan di situ itu harus kamu gali bersama, sehingga nanti kamu bisa belajar dari tema yang kamu kuasai hari ini. Saya sering menyebutnya dengan PBL, problem based learning, belajar dari masalah. Karena tema soal ada, terus kemudian kalian ada yang sudah menguasai, ada yang belum, terus kemudian dalam keterangan nanti juga sudah diterangkan, maka nanti kamu padukan seluruh pengetahuan kamu antar kelompok. Nah, makanya saya menggunakan cooperative learning. Ada semuanya kiranya seperti itu. Adakah yang mau berkomentar?
Atau gini aja, ini tak pacu aja. Kira-kira masih ingatkah pengertian tentang makanan halal? Masih, coba kita sebutkan sama-sama. Apa yang disebut dengan makanan halal? Makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagus, alhamdulillah. Berarti kamu tidak lupa dari pertemuan yang pertama. Maka penting sekarang ini untuk dasar melanjutkan, cocok untuk dilanjutkan pertemuan yang kedua. Baik, langsung aja anak-anak semua. Tadi absensi sudah tak jalankan, anak semuanya. Alhamdulillah kita nihil. Terus kemudian dalil nakli, ini materinya tadi sudah tak bacakan sedikit di mukaddimah awal. Nah, ini materi-materinya yang harus kita kuasai untuk sekarang ini. Kemudian yang berikutnya, ini langsung aja, ini pengertian makanan halal. Ini tambah ya. Kalau kemarin kita membahas tentang dalil dari surah apa kemarin? Surah An-Nahl, maka sekarang Al-Baqarah 168. Ini Al-Baqarah 168. Apa sih yang disebut dengan makanan yang halal? Makanan yang datangnya dari sumber-sumber yang halal. Dari segi syara atau ketentuan syariah beres, suci, baik dan tidak mengandung madarat, maka makanan tersebut halal. Itu sudah dibahas kemarin. Ini hanya perluasan saja. Jadi istilah di sini hanya perluasan saja. Intinya sama. Yang pertama syariatnya tidak melarang, terus kemudian dari segi thayyibahnya juga tidak dilanggar. Maka inilah yang disebut dengan makanan yang halal. Kemudian dalilnya ini kita baca sama-sama atau saya dulu ini? Saya dulu ya. Ya udah, saya dulu nanti kemudian kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Shadaqallahul aliyyil azim. Baik, giliran kamu coba sama-sama. 1, 2, 3 dari Audu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Sebenarnya apa yang ada di bumi ini emang diperuntukkan untuk kita semuanya, untuk manusia. Maka pada awalnya jika berangkat dari dalil ini Al-Baqarah 168, Anda semuanya, maka sebenarnya adalah halal semuanya. Tapi dengan catatan yang sudah dibahas kemarin, syariah tidak dilanggar, terus kemudian ketentuan dari thayyibahnya ada, maka pasti di situ itu halal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka coba diperhatikan, anak semuanya, ini menambah dalil yang sudah kita kuasai kemarin. Maka udah jelas bahwa makanan yang halal, minuman yang halal, oh ternyata menjadi perhatian khusus. Perhatian khusus. Kenapa? Karena keberhasilan berangkat dari ini tadi. Nah, kemarin juga sudah bilang, api membakar rumah itu tidak langsung ujuk-ujuk kedabrak besar, tidak. Maka dari kecil dulu. Begitu juga dengan amal kebaikan, itu juga dari yang terkecil, dari niat dulu. Niatnya bagus dah, bagus. Kemudian keluarganya bagus dah, bagus. Lingkungannya bagus dah, bagus. Akhirnya dia menjadi kafah sempurna. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Bagus bukan bapak kamu ya, mohon maaf. Nah, ini guru kamu, ya. Guru kamu. Ada semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Ini surah Al-Baqarah 168. Coba sampai di sini adakah yang bertanya tentang dalil ini? Yakin. Maka yang nomor 4, ada spesial hewan yang kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu. Disembelihnya bagaimana?
disembelihnya juga harus dengan menyebut nama Allah. Nah, seperti itu lebihnya. Maka syarat makanan halal yang periode ini berangkat dari surah Al-Baqarah 68. Coba kita sebutkan sama-sama. Syarat makanan halal yang pertama adalah Suci. dua, Aman. tiga, Tidak membuat. empat. Maka ayam akan kita konsumsi disembelih enggak? Ya pasti disembelih. Kalau tidak disembelih, maka nanti hukumnya menjadi bangkai. Kamu jangan bilang, Pak ini kan daging goeman apanya? Justru itu tidak suci lah seperti itu. Makanya perlu kita kuasai ilmu ini agar nanti kita terjadikan indukan. Contoh seperti sapi betina, kemudian sedang mengandung ya, mengandung atau mengandung? Mengandung, kemudian janinnya ada di dalam tubuh induknya. Kalau induknya ini terpaksa sekali, karena nggak ada yang lain ya, ini dengan alasan tertentu, kondisi tertentu harus disembelih, maka bagaimana hukum janinnya yang ada di dalam tubuh? Padahal bentuknya komplit, yang ada kepalanya, ada lehernya komplit sempurna, tapi ada di dalam induknya, kandungan indukan. Maka kurang lebihnya janinnya hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Halal. Dasar dalilnya berangkat dari sunnah. Ini langsung ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan bahwa Nabi SAW penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Nah janinnya disembelih, maka indukan di dalamnya itu menjadi alat untuk dikonsumsi. Tapi yuk kita tenang, saya tidak tega ya. Tapi kalau ternyata indukannya dalam kondisi tertentu, dalam waktu tertentu, kok ternyata akan menyebabkan kematian, kenapa tidak disembelih saja? Nah ini namanya syarat atau alasan atau sebab, furu namanya sebab. Dengan terpaksa kalau tidak disembelih maka nanti mati sehingga mubadir menjadi bangkai, maka kemudian disembelih. Ya udah, ini jadi alasan. Ketika indukan ini disembelih, hukumnya halal. Terus janin yang ada di dalamnya juga hukumnya halal. Sampai di sini. Ini halal karena ikut-ikutan induknya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dasar dalilnya dari janin mengikuti dalil apa? Hadis. Hadisnya mana? Ini bahwa Nabi SAW bersabda penyembelihan untuk janin ada penyembelihan induknya, mengikuti induknya. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi kalau kamu punya piaraan sapi sedang ngandung, terus kemudian kok ternyata harus disembelih, ya disembelih aja, nggak usah ragu-ragu. Terus kemudian kita masak bareng-bareng, nanti saya sama Pak Bagus gundang, itu Pak Bagus ya? Nggak apa-apa. Pak jangan yang boleh, aku ya udah apa-apa, boleh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Halal, seterusnya. Anak semuanya. Lanjut, kalau ini tadi janin mengikuti hukum dari indukannya. Yang berikutnya, ini yang berikutnya. Kura-kura atau bahasa Arabnya adalah sarofat, kepiting, sarton. Bagaimana Pak? Maka coba perhatikan. Ini ikhtilaful ummah. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tapi kalau kepiting, ini maksudnya dalil hewan yang hidup di air. Maka sebenarnya semua yang ada di air itu hukumnya halal. Nah, gitu. Hukumnya halal. Di sungai Pak? Iya, hidupnya di sungai, di air payu, kemudian di tambak, di lautan. Nah, jelas itu halal hukumnya. Maka juga perhatikan kalau ini nanti akan dibahas yang tersendiri, terutama yang berat. Tapi ini masuk kategori yang banyak menghalalkannya. Bisa dimengerti ya? Apa kura-kura bahasa Arabnya? Salafat. Kalau kepiting? Sarton. Bagaimana hukumnya? Halal untuk kita konsumsi. Lanjut yang berikutnya. Kalau ini sudah masuk ke tumbuh-tumbuhan.
Nanti untuk yang apa namanya, untuk yang hewani nanti lagi ada. Untuk yang tumbuh-tumbuhan jelas ini gak ada masalah, gak ada masalah. Asal cara memperolehnya benar pasti halal. Asal tidak ada mandorotnya, habis dimakan kemudian mulutnya melepuh, ya mandorot namanya, nggak boleh dimakan. Angkatkan aja. Maka coba perhatikan kalau tumbuhan itu gampang, asal cara memperolehnya di situ benar, boleh. Kemudian tidak ada mandorotnya, maka di situ itu pasti halal. Nah seperti itu. Hanya 2 poin saja gampang ini untuk yang tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya, nah ini tadi yang sudah kita bahas. Ikan dan semua binatang yang berasal dari laut pasti halal. Pak, ikan paus Pak, tidak sebesar rumahmu. Ya tetap aja halal. Tapi ya kalau kamu sembelih ya, kalau kamu masak ya itu habisnya berapa hari. Oh mungkin untuk pesta rakyat ya. Nanti mendatangkan seluruh rakyat, itu nggak apa-apa. Tapi hukumnya di situ itu halal. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ya, beres berarti sudah paham. Ya, halo semuanya. Nah, ini belalang serta kelinci. Ini belalang. Belalang juga halal. Terus kemudian kelinci, iya. Kelinci ini kan termasuk mamalia juga ya. Nah, halal. Kelinci mamalia Mbak ya? Oh iya, kira kelinci tidak mamalia. Nah, ini kalau masuk biologi tak beda Mas. Tak tanya nih. Apa bedanya sapi sama kelinci? Pak, tahu Pak, sapi gede, kelinci kecil. Jawabannya seperti anak kecil itu ya. Baik, belalang, kelinci, ayam dan seterusnya jelas di sini ini ada hukumnya halal. Lanjut. Yang berikutnya adalah ini sudah masuk kategori kita harus menjauh ya, makanan yang jenisnya haram. Yang pertama, dalilnya seperti ini. Asal kemarin yang menurut syariat dilarang, menurut Rasulullah itu melarang, nah itu pasti haram. Maka pengertiannya bisa disimpulkan di pertemuan yang kedua kali ini, makanan yang haram adalah makanan yang datangnya dari sumber-sumber yang haram. Tadi ya, ngambil tanpa alaihissalam. Terus kemudian satu bumi itu tenggelam dengan air bah, buntersel, tenggelam. Maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali yang ada di situ tadi, di kapalnya, di bahteranya Nabi Allah Nuh. Nah ini kan menjadi alasan tertentu. Adanya hanya itu, wah ya repot. Nah, itu makanya kalau sampai alasan-alasan seperti ini, kita membutuhkan pertemuan lagi tentang tema-tema tersebut. Contoh, obat. Obat itu kan kalau kebanyakan juga ada maldorotnya. Tapi kalau berhubungan dengan indikator yang ditunjukkan oleh dokter, namanya apa? Resep ya. Melalui petunjuk dokter atau resep dokter, obat boleh tidak? Boleh. Nah, gitu. Karena ada ilmunya di sini. Ada ilmunya. Maka sesuatu yang karena sebab harus ada ilmunya. Salah satunya itu tadi, obat itu kalau kebanyakan ya bodoh mawon, Mbak, Mas. Itu kita bisa berpengaruh langsung. Tapi kalau melalui dokter, maka insya Allah akan memberikan kemudahan atau kesehatan. Itu contohnya alasan pemakaian obat kenapa diperbolehkan. Nah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini dalil tentang makanan yang haram. Surah Al-An'am ayat 119. Ada yang bertanya? Tidak. Lanjut. Yang berikutnya ada penyebab diharamkannya makanan. Ini tolong diperhatikan. Diharamkannya makanan itu mesti ada sebabnya. Gak mungkin enggak ujuk-ujuk. Aduh, ini kok ketanya enak kok diharamnya, enggak. Allah mesti di situ memberikan sebab. Kenapa ada dalil yang menentukan keharaman? Salah satunya adalah perhatikan. Satu, makanan itu kenapa haram? Satu, makanan yang najis dan makanan yang ternajisi. Karena najis. Ada kolak tahu ya? Es sirup. Oh ya tahu. Terus pokoknya kolak aja lah. Kolak pisang dicampur dengan pohon.
dimasak, disebut kolak. Manis ya? Manis. Kalau kejatuhan kotoran cicak satu jatuh di situ, di panci atau baskom kamu, lu kira-kira kamu tega minumnya enggak? Kalau kamu tega minumnya, oh berarti kebal kamu. Kalau saya nggak tega saya. Tapi kalau anggota keluarga kamu aja seperti ini udah terlalu kasihan. Itu keterlaluan itu. Yang masak saya, yang lain nggak tahu. Kejatuhan kemudian kotoran tekek. Terus saya diam saja. Setelah habis bilang, kamu tahu nggak makanan atau minuman yang kau minum tadi sebenarnya apa kejatuhan kotoran tekek? Kira-kira bagaimana? Ya jelas saja ini najis ya. Karena najis dah kamu nggak usah bilang, wah ini rugi, nggak usah. Udah kalau najis saja. Insya Allah nanti Allah akan memudahkan, akan dikasih rezeki yang melimpah dan seterusnya. Tapi kalau kamu kayak yang contoh yang terakhir tadi, kebangetan kasihan yang mengitungnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, makanan yang jelek. Ini kalau bahasa Arabnya khaba'is. Ada dua jenis jelek. Jelek karena zatnya. Contoh, darah, bangkai, terus kemudian babi dan lain sebagainya. Ini masuk kategori zat. Masuk kategori zatnya. Nah, seperti itu. Makanya, Pak itu jelek. Nanti bisa kamu tanyakan di pelajaran IPA, darah itu seperti apa. Ternyata darah ini di dalamnya menyimpan seluruh bakteri. Yang bakteri itu bisa saja tubuh kamu akan menolaknya, sehingga menyebabkan diri kamu akan menjadi sakit. Nah, seperti itu. Makanya kadang kita juga harus berpikir sampai ke sana. Allah itu memberikan status haram karena Allah Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, seperti itu yang pertama. Darah, bangkai, babi dan sebagainya itu karena zatnya. Jelek, khaba'is. Kemudian yang kedua, jelek karena cara memperolehnya. Tadi ngambil kelapa ini, mana yang diambil. Terus kemudian naik sepeda online ada buah jambu yang melengkung di tepi jalan. Terus ya. Ini tidak jelas hukumnya. Maka kita sebagai sosok muslim yang menjaga tentang hati ini, maka sebaiknya jangan diambil. Ada yang mengambil. Iya, anak laki-laki ini biasanya ini terlalu cuek-cuek baik-baik. Iya, kamu sering ngambil gitu mas? Jangan ya. Jangan. Kalau kamu berkeinginan untuk memilih, tidak kamu turunnya aja. Habis turun kamu datangi orangnya, Pak, Bu, itu ada buah jambu itu yang mau jatuh. Saya mau kok, mau oleh orangnya. Karena ada yang punya hak di sana. Dan lain sebagainya contohnya. Makanya riba juga nggak boleh. Terus kemudian hasil bohong juga nggak boleh. Kemudian hasil nyuri juga nggak boleh. Ini masuk kategori jelek karena cara memperolehnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Haram ada dua sebab. Yang pertama, ternajisi. Najis, kecampuran tadi kotoran cicak atau kotoran tekek tadi. Kemudian yang kedua, makanan yang jelek karena zatnya. Contoh apa? Darah, bangkai, babi. Kemudian yang kedua apa? Jelek karena cara memperolehnya. Bisa mencuri dan sebagainya. Ini contoh hasil riba, perjudian, mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izin dan seterusnya. Anak semuanya, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita sehingga mana yang jelas-jelas halal bisa kita manfaatkan, kita konsumsi, mana yang haram kita bisa menjauhinya. Alhamdulillah. Oke, yang berikutnya. Nah, ini bangkai. Kenapa ini bangkai kok tidak boleh? Nah, ini berangkat dari surah Al-Maidah. Bangkai itu, Mas, ketika sudah jadi bangkai, anak semuanya, maka seluruh unsur dari darah di situ itu akan terurai. Pada akhirnya akan terurai. Maka di sana banyak sekali bakteri pengurai. Nah, gitu makanya berangkat dari bangkai aja, ini nggak layak untuk kita konsumsi.
Itu kalau di daerah jual apa namanya daging ayam itu juga hati-hati. Namanya daging apa Pak? Nah itu tiren itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau perlu kita beli di tempat penyembelihan yang betul-betul kamu kenal. Orangnya khusyuk, orangnya ibadah, sholat, menjaga kewajibannya dan seterusnya. Dia amanah, kamu ambil aja. Tapi kalau asal ambil, hati-hati. Itu kalau nanti kalau pas bangkai, maka kita sendiri yang akan kena akibatnya. Nah seperti itu kurang lebihnya. Oke, ini Al-Maidah ayat 3. Waktunya bertambah terus. Lanjut ya. Yang pertama bangkai, kenapa tidak boleh? Maidah ayat 3. Kita lanjut aja. Nanti kita pelajari waktu. Kemudian yang berikutnya adalah semuanya jenis-jenis bangkai. Nah, ini penting. Nah, ini boleh kamu kutip ya. Ini boleh kamu tulis. Bangkai itu ternyata jenisnya ada 5. Yang pertama, boleh kamu tulis ya, boleh kamu tulis. Bangkai di situ dinamai dengan al-munhaniqah. Nah, sambil ditulis dikit-dikit aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti kamu letih. Ya. Letih biasa mas. Biasanya kalau letih itu jika sabar orangnya mesti akan diberikan kemudahan. Gak ada di dunia yang gak letih. Emang ada di dunia gak letih? Makan aja letih kok. Minum aja letih dan seterusnya. Apalagi kita belajar atau ibadah pasti letih. Tapi kalau letihnya diniati dengan kekuatan ibadah, la haula wala quwata illa billah, insyaallah berkah Allah akan mendampingi kita. Nah seperti itu. Al-munhaniqah artinya adalah hewan yang mati karena tercekik. Nah, itu namanya bangkai al-munhaniqah, tercekik, terjirit sama tali gitu. Terus kemudian, Pak kan belum mati Pak, masih kecil-kecil. Oh ya udah kalau kecil-kecil kamu kasih tindakan aja. Nah seperti itu. Kalau hewan di situ itu tercekik, namanya bangkainya bangkai al-munhaniqah. Tolong diperhatikan ini bangkai loh ya. Saya tidak bilang hewan yang hidup, tidak. Ini hewan yang sudah mati yang kita bahas. Nah gitu. Maka ada banyak sekali. Ini ilmunya seperti ini. Agar nanti kita mudah. Ini kategori bangkai yang apa? Tapi kalau bangkai tetap bangkai. Nah gitu. Nama sebutannya al-munhaniqah. Yang kedua yaitu al-mauqudah. Artinya adalah hewan yang mati karena terkena pukulan keras. Ayam, kamu main sting, nggak sengaja stingnya, stingnya kemudian harusnya kamu mau main sting dengan tenaga yang kuat kali ya. Stingnya meloncat sampai kepala. Masa kepala ya? Kepala ayam. Akhirnya ayamnya terjungkal lemas. Mati. Ya ini sama saja masuk kategori al-mauqudah, yaitu hewan yang mati karena pukulan. Yang ketiga adalah al-mutaradiyah, yaitu bangkai atau hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Jatuh dari tempat yang tinggi. Kambing mau dibawa ke Australia, naik pesawat terbang, dikirain kambingnya ini sakti kali ya. Kemudian dia meloncat dari sangkarnya hingga kemudian terjatuh. Kalau sampai mati, maka kategori kambing ini adalah al-mutaradiyah, jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 adalah an-natihah. Artinya adalah karena tertanduk oleh hewan yang lain. Biasanya ini kambing sama kambing, tidak ketahuan pemiliknya, atau kambing liar sama kambing liar, tidak ketahuan, mati. Ya ini sama, ini juga bangkai, nggak boleh. Yang terakhir, hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, diterkam oleh buaya, kemudian dia berhasil lari, terus kemudian habis itu tidak tertolong dengan sembelihan, mati, ya udah bangkai. Diterkam oleh harimau,
Pak buaya tidak merekam ya? Buaya apa buaya? Gigit. Oh ya. Terus kemudian sampai mati, mana kategori yang kelima? Al-munhanika, al-mauqudah, al-mutaradiyah, kemudian an-natiha, kemudian yang terakhir karena dimangsa oleh binatang yang lain. Oke, seperti itu. Coba disebutkan bareng-bareng. Ada 5 jenis bangkai. Satu apa? Al-munhanika. 2, al-mauqudah. 3, al-mutaradiyah. 4, an-natiha. 5, karena dimangsa oleh binatang buas. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Yang selanjutnya tadi kelanjutan. Semua hewan yang mati tanpa penyembelihan bangkai hukumnya. 7. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah, tidak menyebut nama Allah, bangkai hukumnya. Ini udah tegas banget ini ya. Ini tegas sekali. Pak, diuntir Pak. Wah, kasihan ada nyembelih angsa leher panjang, kamu malah bismillah diuntir. Makanya ada tata krama di dalam menyembelih. Enak diuntir, asal mati aja, nggak bisa. Ada tata krama, ada akhlak di dalam menyembelih. Harus diambil posisi yang mematikan. Harus disembelih dengan menggunakan senjata tajam yang memang tidak menyiksa. Boleh ini. Tak peruntukkan untuk buat kambingnya. Atau kamu justru malah diajak kelahi sama kambing nanti. Terus kemudian kaki kanan. Kemudian itu kaki ya, kaki atau tangan? Kaki kiri, ekor. Boleh enggak? Boleh tidak? Tidak boleh. Ini nomor 9. Tidak boleh. Itu justru menyiksa. Tidak boleh. Baik, inilah 9 kategori tentang hewan yang masuk kategori bangkai. Lanjut. Darah. Dan babi. Ini jelas haram. Nah, ini sudah sama-sama tahu kali ini ya. Oke, kita lanjut karena waktunya juga sudah siang. Berikutnya minuman. Khamr, jelas. Kullu muskirin haramun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan haram. Setiap khamr haram. Nah, itu jelas. Ya, kita lanjutkan aja karena pertemuan pertama sudah dibahas ini. Lanjut. Semua hewan buas yang bertaring. Dalilnya mana Pak? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya perhatikan yang bertaring. Ini kalau ada kucing yang disembelih kasihan sekali. Kucing disembelih, singa disembelih. Kalau Islam menghargai Mas. Menghargai. Ini coba diperhatikan ini. Makanya Pak nggak disembelih. Binatang yang haram untuk dikonsumsi. Nah ini langsung aja lah. Di bawah kertas itu kamu kasih tulisan nama kelompok kamu, silakan. Bisa nama panggilan dan nomor absen. Bisa nomor panggilan di bawah aja, di bawah. Ya situ juga nggak boleh. Apa juga boleh, silakan. Nggak apa-apa wis. Waktunya ya, waktunya semakin siang. Keburu nanti tidak cukup waktunya. Ayo agak cepet waktunya. Langsung dikasih nama kelompoknya. Dikasih nama kelompoknya. Nanti penilaian biar saya saja. Nama kelompoknya dikasih di kertas LKPD-nya saja Mbak. Jangan disampul ya. Nah, ya di kertasnya itu, di kertas LKPD-nya saja. Nah, di bawah yang bergaris itu boleh, atau di bawahnya juga nggak apa-apa, silakan. Kalau kamu menyebutkan nama panggilan, maka dikasih nomor absen, biar memudahkan saya kalau masukkan nilai. Tapi kalau nama komplit tidak ada absennya nggak apa-apa, saya mudah untuk melihatnya. Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah. Waktunya.
Kelompok 1 sudah? Sudah? Belum? Ya agak cepat, agak cepat. Mending nama panggilan aja, nama panggilan kamu kemudian kasih nomor absen saja. Dia lebih cepat. Jadi nanti saya hanya mencari nomor absen langsung ketemu. Baik, kalau sudah LKPD langsung dimasukkan ke dalam amplop lagi. LKPD langsung dimasukkan ke dalam amplop lagi. Udah ya? Kalau sudah, ayo mas agak cepet mas waktunya mas. Nah, semakin cepat semakin baik karena waktunya semakin berkurang. Nah, ayo semangat semangat semangat. Ayo silakan. Kalau sudah langsung dimasukkan saja. Setelah beri nama panggilan dan nomor absen langsung dimasukkan di dalam amplop. Dah, ini tidak usah dipresentasikan, nggak apa-apa, tapi yang LKPD 2 nanti tolong dipresentasikan. Panggilan nggak apa-apa, itu nomor absennya juga baru. Ya agak cepet, ayo ayo langsung langsung. Sudah apa belum? Semakin cepat semakin baik. Baik. Lanjut LKPD 2. LKPD 2 ini ada kita waktu. Silakan nomor 1. 2, 3, 4, 5. Silakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. LKPD 1 saya tarik ya, dia tidak menyebutkan kamu. LKPD 1 tak ada di sana. Baik, untuk LKPD 1 LKPD 2 silakan diisi dengan referensi dari buku kamu. Diisi sebisanya, silakan. Silakan LKPD 2 diisi. Pak, nama kelompok iya Pak? Iya. Nomor absen ya Pak, kasih nomor absen. Kalau nama panggilannya saja yang ditulis, maka kasih nomor absen biar memudahkan saya dalam menilai. Kalau sudah, silakan diisi. Silakan sambil diisi LKPD 2. Kelompok 5 bagaimana kelompok 5? Nah, semangat, semangat. Oke. Kelompok 4 bagaimana? Masih semangat? Oh ya, oke. Kelompok 3? Masih. Semangat, alhamdulillah. Kelompok 2? Masih semangat, alhamdulillah. Ayo sisa-sisa waktu. Kelompok 1? Oke, kelompok 1. Diisi ya semua saja, karena kuncinya aja nggak apa-apa Mbak. Mas, Mbak, diisi karena kuncinya saja nggak apa-apa. Nah, jadi nggak usah panjang, nggak usah ada kata kuncinya saja.
Ya lebih cepat waktunya. Boleh silakan. Saya perkenalkan untuk buka HP ya apa-apa. Kalau memang itu membantu kamu lebih cepat. Boleh silakan. Saya perbolehkan silakan. Silakan kerjasamanya. Jangan ketuanya saja, kasihan ketuanya. Ketuanya, sekretarisnya, wakilnya, semuanya kasihan. Dibagi tugas. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, 3 seperti ini. Agak cepat ya kalau semuanya. Waktunya habis. Agak cepat. Kata kuncinya saja ya, biar cepat. Kata kuncinya saja. Kelompok 1 sudah selesai? Alhamdulillah. Kelompok 2 bagaimana proses? Kata kuncinya saja, Mbak. Kata kuncinya saja. Kurang 2, oke dilanjut. Agak cepat. Waktunya mendekati mau habis. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kata kuncinya saja, gak usah detail, gak usah, kata kuncinya saja. Kelompok 4 bagaimana proses? Oke, ya. Sekali lagi kata kuncinya saja untuk menjawab. Sudah selesai. Kelompok 3 menyusul, sudah selesai. Alhamdulillah. Kemudian kelompok 5 sudah selesai? Oh belum, maka cepat Mas. Baik, sambil menunggu kelompok 5, tolong kelompok 1 membacanya, mempresentasikannya, dibaca, menyebutkan anggotanya. Nah, yang tegas saja, nyantai saja. Silakan. Baik, silakan. Ayo langsung dipresentasikan kelompok 1. Ya. Ya. Oke, coba yang lain saya coba perhatikan. Ini jawaban kelompok 1. Soal nomor 1 dibaca. Bagaimana? Coba ini sambil kita lihat bareng-bareng kelompok 1. Thayyiban adalah baik, bergizi dan menyehatkan. Betul? Betul. Alhamdulillah. Nomor 2. Menurut sunnah Rasul, makan menggunakan tangan kanan. Oke, tangan kanan. Betul. Betul. Nomor 3. Yang 3 termasuk makanan halal adalah daging, dan sayuran. Oke, betul. Yang berikutnya, nomor 4. Israf. Oke, alhamdulillah. Nomor terakhir, nomor 5. Makan makanan halal yang dibawakan dari hasil Bagaimana? Haram, betul? Bagaimana? Makan halal tapi hasil
Jawaban dari kelompok 1. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3, satu Pak. Ketua Keluarga pada Supranasi Indra Arabika. Jawaban nomor 1 benar atau salah? Benar semua. Ini manusia sendiri benar semua ya. Emang sih? Oke, beri aplaus kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silakan dibaca. Yang lain berarti ya, Mas. Yuk. Ya. Kedua Rahma, tiga Setia, empat Lilin. Jawabannya 1 sampai 5 betul semua. Alhamdulillah, kasih aplaus kelompok 4 sampai 5. Bagaimana kelompok 5? Benar semuanya? Benar. Coba dengarkan ya anggotanya. Oke, silakan. Kelompok 5. Jabal, Pi, Najib, Devan, Sehat. Nah, jawabannya benar semua? Benar, Pak. Dan semua alhamdulillah semuanya berakhir sudah uang hari ini. Alhamdulillah sampai pada cukul terakhir sehingga saya harus menutupnya. Silakan dimasukkan ke dalam amplop LKPD. Silakan dimasukkan ke dalam amplop LKPD 2.